Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja. Izin perkenalkan diri, perkenalkan saya peserta UKPPG Universitas Negeri Medan periode 3, tahap 2 tahun 2025. Dengan nama Fitria Yuliana SPD dengan NIM 8253703154. Bidang studi PPG, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan mata pelajaran IPAS di Sekolah SD Negeri Sinar Saudara di kelas 4 dengan materi bab 3 topik A pengaruh gaya pada benda. Sekian dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar semua? Baik saja. Luar biasa. Harus sendiri. Oke. Kalian hari ini semangat ke sekolahnya? Semangat. Oke, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Doa dimulai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan duduk kembali ketua kelas. Oke. Silakan kalian lihat kanan dan kiri kalian. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Coba kalian cek kerapian kalian hari ini. Kalian cek kerapian kalian hari ini. Sudah rapi semua? Sudah. Oke. Tadi ketika kalian berangkat sekolah, kalian dengan perasaan apa ya? Dengan perasaan marah atau berangkat sekolah sambil menangis atau sambil marah? Senang. Dengan perasaan senang tadi kalian berangkat sekolah. Dengan perasaan senang dan tentunya lebih semangat untuk ke sekolah. Nah, di sini Bu ada papan emoji, di sini ada perasaan senang, marah, takut, ngantuk dan sedih. Kalian menuliskan nama kalian, nanti kalian tempelkan di papan emoji dengan yang pin yang Ibu kasih, nanti kalian Ibu suruh maju satu-satu ke depan. Silakan kalian tulis nama kalian. Silakan kalian tuliskan nama kalian. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, apakah perasaan hati kalian hari ini ya? Coba silakan dari kelompok A, maju ke depan, tempelkan di papan emoji perasaan hati kalian.
Oke, silakan kelompok B maju ke depan untuk menempelkan di papan emoji. Oke, kelompok C, silakan. Kelompok D, silakan dilanjut. Ambil pinnya di atas meja. Oke, silakan duduk kembali. Sudah semua? Ya, Bu. Gimana perasaan kalian hari ini di kelas? Senang. Oke, senang semua ya. Oke, selanjutnya untuk menambahkan rasa cinta kepada tanah air, sebaiknya kita berdiri semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua, nak. Berdiri semua, nak. Ayo berdiri semua. Jiwanya, bangga badannya, Oke, silakan duduk kembali. Oke, untuk menambah rasa semangat kita belajar hari ini, tadi kan perasaan kalian kan sudah senang. Nah, untuk menambahkan rasa semangat kalian hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Coba semuanya yuk, tepuk semangat. Tepuk kelima. Oke, sebelumnya kita sudah belajar apa ya materi sebelumnya? Perubahan materi sebelumnya, perubahan zat benda. Perubahan zat benda adalah perubahan wujud benda. Ada di antaranya ada beberapa wujud benda, ada apa aja? Mencair, membeku, menguap, mengumpul, mengkristal. Oke.
Nah, itu kemarin adalah materi sebelum. Nah, materi kita hari ini adalah tentang perubahan gaya pada benda. Tujuan pembelajaran kita adalah tujuan pembelajaran kita perubahan gaya pada benda. Yang pertama, mengidentifikasi dan menyebutkan gaya pada benda. Yang kedua, menuliskan laporan tentang pengaruh gaya pada benda. Yang ketiga, menjelaskan dan mempresentasikan kerugian dan manfaat pada benda. Jadi materi kita hari ini apa, Nak? Perubahan gaya pada benda. Nah, Ibu mau nanya di sini nih, siapa sih anak-anak yang suka belajar sambil membaca? Oke, siapa sih di sini anak-anak yang suka belajar sambil mendengar dan melihat? Di sini siapa sih anak-anak yang suka belajar sambil praktek? Oke. Selanjutnya, kalian Galbi, sini. Boleh ke depan Galbi? Coba Galbi, Ibu mau coba Galbi menyuruh Galbi untuk membukakan pintu. Galbi, tolong. Oke, baik. Apa yang teman-teman kalian lakukan tadi? Membuka pintu dengan cara menarik. Coba Galbi, tolong tutup pintu Galbi. Oke, apa yang teman-teman kalian tadi lakukan? Mendorong pin. Disitulah terjadinya gaya dorong dan tarik dengan cara membuka dan menutup pintu. Oke Galbi, silakan duduk kembali. Nah, itu tadi adalah yang dicontohkan teman kalian tadi adalah termasuk gaya yang kita pelajari hari ini ya, materi kita hari ini ya. Ya. Oke. Selanjutnya kalian keluarkan buku kalian. Keluarkan buku tulis kalian dan buku cetak kalian. Keluarkan semua. Ayo keluarkan semua. Dibuka halaman 64. Dibuka halaman 64. Buka halaman 64. Silakan kalian baca tentang pengertian gaya-gaya. Di sini ada gaya otot, gaya gesek, banyak sekali macam-macam gaya di sini ya. Coba kalian buka halaman 64 sampai 67. Silakan kalian baca dan simak baik-baik. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Kalian baca, kalian pahami. Kalian baca dan kalian pahami dulu. Baca, simak benar-benar nih di sini. Dibaca, Nak. Dibaca ya.
Dibaca. Dibaca ya, Fadil. Kalian pahami benar-benar tentang enggak ya? Kalian baca baik-baik. Pelan-pelan saja bacanya. Dibaca ya, Nak, dibaca. Dibaca. Kalian baca dan simak baik-baik. Kalian baca dan simak baik-baik benar-benar. Dibaca, Nak, dibaca, Nak. Dibaca. Sudah semua membaca? Sudah, Bu. Sudah kalian pahami? Sudah, Bu. Oke, untuk lebih mendalami pemahaman kalian, Ibu ada video
tentang pengaruh gaya terhadap benda ya. Ada beberapa gaya di sini. Coba kalian perhatikan ya. Halo sobat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 3, gaya di sekitar kita, topik A dengan materi, pengaruh gaya terhadap benda, muatan pelajaran IPA untuk kelas 4 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Yuk, kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Tahukah kalian, ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Yuk, kita bantu Aga dan Dara mencari cara memindahkan kontainer mereka. Materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Yang pertama, pengertian gaya dan pengaruhnya. Yang kedua, gaya otot. Dan yang ketiga, gaya gesek. Kita mulai yang pertama, pengertian gaya dan pengaruhnya. Pengertian gaya. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Perhatikan gambar di samping. Kedua anak tersebut mempraktekkan contoh dari gaya yang berupa tarikan dan dorongan. Pengaruh atau sifat-sifat gaya terhadap benda, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama, gaya dapat mengubah gerak benda. Dan yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Selanjutnya, gaya dapat mengubah gerak benda terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Mari kita pelajari satu demi satu. Yang kedua, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Misalnya, orang yang sedang mendorong mobil menggunakan gaya otot. Lalu, bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Yang pertama, dengan mengangkat kontainer. Ternyata, mengangkat kontainernya terasa berat dan tidak dapat berpindah. Sedangkan yang kedua, dengan mendorong dan menarik kontainer, di mana kontainernya akan terasa lebih ringan dan dapat berpindah tempat. Selanjutnya, Aga dan Dara sedang menunjukkan sebuah gaya, yaitu yang berupa mengangkat, menarik, atau mendorong benda. Gaya yang mereka tunjukkan adalah gaya otot, di mana gaya otot dapat mempengaruhi gerak benda, yaitu kontainer. Tahukah kalian bahwa gerak adalah berpindahnya letak atau posisi suatu benda karena memperoleh gaya? Mari kita pelajari pengaruh gaya otot terhadap benda. Yang pertama, gaya otot dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Misalnya, ketika kita sedang mendorong troli. Yang kedua, gaya otot dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Misalnya, saat kita menangkap bola yang bergerak. Selanjutnya, gaya otot dapat mengubah arah gerak benda. Misalnya saat kita mengoper bola, di mana bola akan berubah arah gerak.
Selanjutnya, gaya otot dapat mengubah bentuk benda. Misalnya saat kita membentuk plastik. Yang ketiga, gaya gesek. Kita kembali lagi bagaimana arah dan darah menyelesaikan masalah. Perhatikan gambar berikut ini. Akhirnya berhasil juga. Ternyata berat juga ya. Apakah ada cara lain ya agar besok kita memindahkan lebih mudah dan lebih ringan? Tahukah kalian mengapa kontainer yang dipindahkan terasa berat? Kontainer yang dipindahkan terasa berat karena adanya gaya gesek. Gaya gesek yang terjadi antara kontainer dengan permukaan lantai. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Perhatikan gambar berikut ini. Anak yang sedang bermain sepatu roda. Anak yang sedang bermain sepatu roda akan terjadi gaya gesek antara sepatu roda dengan permukaan jalan. Arah dari gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Perhatikan pada gambar. Berikut adalah arah gaya geseknya, di mana selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kasar atau licinnya permukaan. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya gesek. Semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya gesek. Perhatikan gambar. Bola pejal akan melaju lebih cepat pada permukaan yang lebih licin dibanding permukaan yang lebih kasar. Karena permukaan lebih licin, maka gaya geseknya semakin kecil dibandingkan gaya gesek pada permukaan yang kasar. Yang kedua, besar atau kecilnya luas permukaan. Semakin luas permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Semakin sempit permukaan benda, maka semakin kecil gaya gesek. Perhatikan gambar. Ada dua buah benda, yaitu benda berbentuk lingkaran dan benda berbentuk persegi panjang yang akan kita luncurkan. Di mana benda berbentuk persegi panjang memiliki permukaan yang lebih luas yang bergesekan dengan permukaan papan. Dibandingkan benda berbentuk lingkaran yang memiliki luas yang lebih sempit yang bergesekan dengan permukaan papan. Sehingga benda yang berbentuk lingkaran akan lebih cepat melaju. Yang ketiga, berat atau ringan suatu benda. Semakin berat benda, maka semakin besar gaya gesek. Semakin ringan benda, maka semakin kecil gaya gesek. Perhatikan kedua gambar. Orang yang mendorong mobil akan mengalami gaya gesek yang lebih besar karena mobil lebih berat dibanding troli. Demikian video pembelajaran kita. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang gaya kita hari ini. Nah, apa sih tadi materi kita hari ini yang kalian simak dan kalian lihat video tadi tentang apa itu? Tentang gaya. Jadi apa sih nak gaya itu nak? Ada yang tahu gaya itu apa? Ada yang tahu gaya apa nak tentang gaya? Galbi, gaya apa Galbi? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menggerakkan benda. Oke. Selanjutnya yang bisa membacakan selanjutnya siapa? Janita, silakan nak. Bacakan selanjutnya. Satu, benda diam menjadi bergerak. Dua, benda bergerak menjadi diam. Tiga, perubahan arah gerak. Empat, perubahan kecepatan. Lima, dan perubahan. Oke, yang pertama ini ada benda diam menjadi bergerak.
Seperti contoh di video tadi, ada apa tuh? Contohnya benda diam menjadi bergerak. Dengan kita menendang bola yang tadinya diam, ketika kita tendang akan bergerak. Betul tidak yang video kalian tonton tadi seperti itu? Oke, yang kedua, ada benda bergerak menjadi diam. Contohnya seperti kita menangkap bola. Oke, orang menendang bola, kita menangkap bola, maka bola itu, benda itu akan menjadi diam. Disitulah terjadi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga ada perubahan arah gerak. Yang keempat perubahan kecepatan. Dan yang kelima perubahan bentuk pada benda. Oke, selanjutnya yang bisa membacakan gaya otot. Silakan Pagi. Oke, gaya otot adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang dihasilkan oleh otot tubuh manusia atau hewan. Oke, di sini ada beberapa gambar, tapi kita ambil 2 contoh gambar saja ya. Di sini ada gambar, ini gambar apa nak? Anak-anak sedang tarik tambang. Dengan cara kita menarik tambang, itu terjadi gaya apa nak? Kita saling tarik menarik. Gaya otot ya. Jadi jika Galbi dan Satya dengan satu tambang tarik saling menarik, itu terjadi gaya otot. Nah, di sini ada gambar apa ini? Sapi membawa barang. Sapi membawa barang. Coba nih, kalau kalian yang membawa barang seperti sapi itu, kalian bisa enggak? Kalian sanggup enggak? Tidak, karena berat. Jadi dengan adanya bantuan hewan dan barang yang dibawanya akan membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah tadi keuntungan gaya di sekitar kita. Jadi gimana nak kalau tidak ada gaya di kehidupan kita nak? Susah tidak? Susah ya. Oke, selanjutnya ada gaya gesek. Siapa nih yang bisa bacakan gaya gesek? Oke, coba Jenita, silakan Jenita. Gaya gesek adalah gaya yang melawan gerakan yang bersentuhan, berlawanan dengan arah gerak atau kecenderungan gerak. Oke, gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang melawan gerakan antara dua permukaan yang bersentuhan, berlawanan dengan arah gerak atau kecenderungan gerak benda. Contoh, dengan anak naik sepatu roda itu terjadi gaya dengan permukaannya ya, terjadi gesekan ya. Nah, ada lagi nih, coba kalian pernah nggak sih naik sepeda? Kalau kalian naik sepeda itu dengan cara apa? Dengan cara digoes biar bisa berjalan. Terus kalian sepeda sudah digoeskan, terus sepeda akan berjalan dengan kecepatan yang sangat penuh ya. Kecepatan penuh itu kalian goes. Terus ketika kalian mau berhenti, gimana caranya kalian berhenti di sepeda itu? Mengerem. Dengan direm maka sepeda itu akan berhenti. Nah, maka terjadilah gaya. Dengan gaya apa? Gaya gesek. Coba bayangkan nak, kalau tidak ada gaya, kalian menggoes sepeda dengan kecepatan penuh, terus kalian di sini tidak ada gaya, tidak ada rem, apa yang akan terjadi dengan kalian? Terjatuh. Jadi manfaat gaya di sekitar kita ini banyak sekali ya. Tentu saja banyak ya. Oke, selanjutnya. Nah, sudah Ibu contohkan ya tadi ya, arah gaya gesek, arah benda, dan pada rem sepeda. Oke, yang bisa membacakan lagi siapa ya? Membacakan lagi ya siapa? Nah, Maura, silakan Maura. 1. Kekerasan atau kehalusan permukaan benda. 2. Berat atau massa benda. 3. Gaya normal yang mendorong kedua permukaan. Oke, kekasaran atau kehalusan permukaan benda. Jadi benda itu ada yang mempunyai benda apa? Kekasaran dan kehalusan. Jika kita menjatuhkan satu benda di permukaan kasar, benda itu akan terjatuh lebih lambat. Jika benda dijatuhkan ke permukaan yang lebih licin, maka benda itu akan lebih jauh atau cepat.
Berat atau massa benda ada ya, berat atau massa benda ada, terdapat beberapa berat atau massa benda ya. Selanjutnya gaya yang mendorong kedua permukaan tersebut. Misalnya ada nih perbedaan gaya dari bentuknya, ada yang bentuknya bulat, bentuknya kotak, itu berbeda atau tidak? Berbeda. Nah nih sekarang ibu punya LKPD nih, ada LKPD nih, nanti ibu bagikan. Nah sekarang kalian keluarkan alat dan bahan kalian yang ibu suruh kemarin. Itu tadi sudah menyinggung apa yang ibu sampaikan tadi ya. Oke, kemarin alat dan bahannya ada apa aja ya? Ada kelereng, pasir, bola, kotak, sama alas miring ya. Oke, coba sini, ibu minta bantuannya sini. Ibu mau praktekkan, coba yang lain perhatikan. Ayo anak-anak yang lain perhatikan ke depan. Kita mau uji coba dulu nih. Setelah ini nanti kalian uji coba masing-masing ya. Ini ada apa? Kelereng. Ini permukaan kasar. Ketika kelereng ibu gelindingkan ke permukaan kasar, apa yang terjadi? Berhenti lebih lambat. Jika kelereng ibu lempar ke permukaan lantai ini licin, kecepatannya gimana? Lebih cepat karena di permukaan yang licin. Oke, sampai sini sudah paham? Nanti kalian bisa praktekkan ke kelompok kalian masing-masing ya. Oke, selanjutnya ada di sini papan miring. Nah, di sini ada bentuk apa ini? Kotak ini bulat. Oke, ibu mau menggelindingkan secara bersamaan bentuk kotak dan bentuk bulat. Ini sudah kelihatan ya perbedaannya apa? Bentuknya. Coba ibu gelindingkan secara bersamaan. Manakah yang lebih duluan? Bola. Kenapa sih kok bola duluan yang lebih menggelinding? Karena bentuknya bulat. Kalau yang satunya kok lebih lambat, kenapa? Karena bentuknya kotak. Apa sih yang membedakan? Bentuknya. Nah, sekarang anak-anak coba praktekkan seperti yang ibu tadi praktekkan ya. Ya, kalian harus praktek semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Semuanya berdiri, kalian praktek. Oke, nah ini ada LKPD-nya ibu bagi, nanti kalian diskusikan dan kalian isi ya. Terus kalian baca terlebih dahulu. Siap? Oke. Kalian praktekkan ya, temannya dicoba satu-satu ya. Ya, temannya dicoba satu-satu untuk mempraktekkan. Silakan kalian praktekkan apa yang seperti ibu suruh tadi. Coba yang pertama kalian menggelindingkan kelereng di permukaan kasar. Yang kedua, kalian gelindingkan bentuk bulat dan bentuk kotak. Ini bolanya. Coba semuanya berdiri, kelompok ini berdiri. Nah, kalian nyoba satu-satu. Jangan lupa setelah kalian melakukan percobaan, kalian isi LKPD kalian bersama kelompok kalian ya. Lalu kalian diskusikan baik-baik. Nah, kalian isi apa yang terjadi tadi ketika kelereng digelindingkan ke permukaan kasar itu, apa yang terjadi, kalian tulis di LKPD kalian. Coba kalian coba satu-satu. Yuk. Kalian coba satu-satu per kelompok. Silakan, biar kalian saling merasakan, nah, biar teman-teman kelompok kalian saling merasakan. Oh, jadi uji cobanya kayak gini loh. Oh, jadi seperti ini loh. Jadi kalian tuh paham. Yuk, silakan yuk dicoba. Semangat ya, semangat. Nah, nih kelerengnya menggelinding lebih jauh ya, Pak Kia. Gimana Setia, menggelinding lebih jauh tidak? Ada perbedaannya? Ada ya? Tentu saja ada. Bagaimana kelompok ini? Sudah diuji coba? Kalian diskusikan di LKPD ya, lalu diisi. Jangan lupa nama kelompok dan lain-lain kalian sebutkan.
Ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis, lalu kalian diskusikan. Nah, di sini diisi di LKPD-nya ya, di lembar LKPD ini. Kalian diskusikan, diisi. Jadi gimana tadi ketika kelereng digelindingkan di permukaan kasar, apa yang terjadi? Dan bentuk kotak serta bulat kalian gelindingkan di permukaan yang miring, mana yang terlebih dahulu yang menggelinding? Kalian tulis di LKPD-nya, kalian diskusikan bersama-sama kelompok kalian dengan teman-teman kelompok kalian. Yuk, semuanya kerja ya. Semuanya kerja kelompok. Semuanya kerja kelompok. Ayo kalian diskusikan bareng-bareng dengan teman kalian. Kerja semua ya, kerja semua. Kerja kelompok yang baik. Gimana Galbi udah mencoba tadi? Sudah. Sudah mencoba semua belum? Sudah, Bu. Sudah mencoba semua? Sudah, Bu. Oke. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Yakin 100% sudah selesai semua? Yakin, Bu. Oke. Simpan dulu alat dan bahannya. Taruh lagi. Silakan. Oke. Coba kalian semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat lagi. Tadi udah habis uji coba, kan? Pasti mikir, tuh kan ngerjakan soal, apa ya yang harus diisi ya, apa ya. Nah sekarang kita ice breaking dulu, biar lebih semangat lagi. Yuk, berdiri semua. Kita ice breaking dulu ya. Coba kemarin udah mengajarkan tepuk macam-macam gaya. Masih pada inget nggak? Masih. Coba yuk, tepuk macam-macam gaya. Gaya apa? Gaya gesek. Gaya tegas, gaya listrik, gravitasi. Oke, coba Ibu mau mendengarkan semangat kalian setelah kalian mengerjakan tadi tugas percobaan tadi. Coba sih masih semangat apa enggak ini di tengah pertengahan pembelajaran kita hari ini. Coba semuanya tepuk semangat. Luar biasa, kalian semangatnya masih semangat yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Oke, uji coba tadi sudah beres semua? Sudah beres semua? Sudah beres semua? Sudah. Tadi kita uji coba tentang apa? Tentang menggelindingkan kelereng di permukaan kasar dan permukaan serta kita tadi menggelindingkan menggelindingkan bola dengan kotak di
Permukaan miring. Apa sih yang terjadi tadi nak ketika bola bulat digelindingkan dengan kotak di permukaan yang miring? Yang terjadinya kecepatan. Oke, sekarang kalian siap-siap presentasi. Siap? Ya. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Masih semangat? Oke. Coba tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Luar biasa hari ini. Coba sekarang dari kelompok 1, silakan maju ke depan, presentasikan hasil kerja kalian tadi. Silakan. Sini nak. Ini maju. Ini. Oke. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Cobaan pertama. A. Pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Jawaban kami adalah pada permukaan yang licin. Pertanyaan kedua. Pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Jawaban kami adalah pada permukaan yang kasar. Pertanyaan ketiga. Kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Jawaban kami adalah licin dan kasar. Cobaan kedua. A. Benda apa yang bergerak paling cepat? Jawaban kami adalah bola, karena bentuknya bulat. Pertanyaan kedua. Benda apa yang bergerak paling lambat? Jawaban kami adalah otak, karena bentuknya kotak. Pertanyaan ketiga. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan berapi? Jawaban kami adalah karena bentuknya yang berbeda-beda. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, keren sekali kelompok A ya. Oke, selanjutnya kelompok B, silakan presentasikan hasil uji coba kalian. Ayo, kelompok B harus lebih semangat dari kelompok A. Ayo, bisa tidak ini? Kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami. Cobaan pertama. A. Pada permukaan apa bola melintasi lebih cepat? Jawaban kami adalah pada permukaan yang lebih licin. Pertanyaan kedua. Pada permukaan apa bola melintasi lebih lambat? Jawaban kami adalah pada permukaan yang lebih kasar. Pertanyaan ketiga. Kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Jawaban kami adalah lebih licin dan lebih kasar. Percobaan kedua. A. Benda apa yang bergerak paling lambat? Jawaban kami adalah bola, karena bentuknya bulat. Pertanyaan kedua. Benda apa yang bergerak paling lambat? Jawaban kami adalah kotak, karena bentuknya kotak. Pertanyaan ketiga. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Jawaban kami adalah karena bentuknya berbeda. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan itu beri tepuk tangan yang meriah. Keren sekali kelompok B. Makin semangat ya kita ya ini ya presentasinya. Sekarang kelompok C, silakan nak. Ayo nak, lebih semangat lagi nak. Ayo nak, lebih semangat yang membara. Ayo silakan maju ke depan kelompok C. Silakan presentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Percobaan pertama. A. Pada permukaan apa bola melintasi lebih cepat? Jawaban kami adalah pada permukaan yang lebih licin. Pertanyaan kedua. Pada permukaan apa bola melintasi lebih lambat? Jawaban kami adalah pada permukaan yang lebih kasar.
kami adalah pada permukaan yang lebih licin dan lebih kasar. Percobaan kedua. A. Benda apa yang bergerak lebih paling cepat? Jawaban kami adalah bola karena bentuknya yang bulat. Pertanyaan kedua. Benda apa yang bergerak paling lambat? Jawaban kami adalah kotak karena bentuknya yang kotak. Pertanyaan ketiga. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan benda? Jawaban kami adalah bentuk bendanya yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali, beri tepuk tangan yang luar biasa. Keren sekali ya kelompok C. Selanjutnya kelompok D, Ibu persilakan maju ke depan. Ya, kelompok D ini kayaknya lebih semangat nih kelompok D ini. Lebih semangat sekali ini kelihatannya kelompok D ini. Agak maju nak, agak maju ke depan nak. Oke, silakan presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang serius nak, perhatikan temannya. Perhatikan temannya lagi presentasi, gak usah ribut. Olip, perhatikan temannya Olip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah pada kelompok D. Oke, kalian tadi sudah uji coba tentang pengertian gaya. Kalian tadi kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D itu luar biasa, keren-keren sekali hasil presentasi kalian. Jawabannya gimana? Sama semua atau tidak? Sama. Kalian tadi luar biasa sekali presentasinya ya, bagus, baik. Tapi nak, untuk perbaikan ke depannya, nanti ketika kalian menjelaskan presentasi kelompok, perhatikan Ibu. Ketika nanti kalian presentasi, kalian kan per kelompok nih, ada kelompok. Nanti ada yang moderator. Moderator itu nanti ada yang membuka salam, nanti baru ada yang menyampaikan materi. Jadi kalian kerja semua, tapi tidak apa-apa. Hari ini sudah bagus, sudah baik, sudah benar, ya. Oke, tadi kita membahas tentang apa, nak? Tentang gaya. Oke, praktek tadi tentang apa sih? Tentang uji cobanya tentang apa sih? Tentang menggelindingkan di permukaan kasar dan permukaan halus. Di permukaan kasar dan halus ya. Oke, apa aja sih tadi sih? Pada permukaan apa? Kelereng menggelinding lebih lambat. Pada permukaan apa? Kasar. Pada permukaan apa? Kelereng menggelinding lebih cepat. Pada permukaan yang Licin. Apa sih permukaan yang licin itu? Lantai. Kalau permukaan yang kasar tadi di apa? Di pasir. Oke, kira-kira apa sih nak perbedaannya tadi? Kok bisa? Ya, perbedaannya itu apa? Kenapa kok bisa lambat dan cepat? Apa perbedaannya? Licin dan kasar. Ketika kalau kita menggerakkan suatu benda di tempat yang kasar, maka benda itu akan berjalan lambat. Sama juga kalau benda bergerak di tempat yang licin akan berjalan
Cepat. Oke, selanjutnya ada apa nak? Bola. Yang kedua, percobaan kedua apa tadi? Tentang bentuknya ya. Tentang bentuknya ya. Ada bentuk bulat dan bentuk kotak. Kenapa sih apa sih tadi benda yang bergerak paling cepat? Bulat atau kotak? Bulat. Terus benda yang bergerak paling lambat tadi apa sih? Kotak. Selanjutnya apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan tadi? Karena bentuknya berbeda-beda. Luar biasa, keras sekali, tepuk tangan buat kita semua. Oke, LKPD-nya ibu kumpul ya, ibu kumpul ke ibu ya, sini. LKPD yang tadi kelompokkan. Oke, selanjutnya ibu ada LKPD individu untuk kalian. Nanti kalian kerjakan masing-masing. Jangan ada yang mencontek atau menengok kanan dan menengok kiri ke temennya, oke? Kalian kerjakan masing-masing dan kalian isi masing-masing bisa? Bisa, oke, dibagi dulu soalnya. Jangan lupa nama dan kelas kalian tulis terlebih dahulu. Silakan. Nama dan kelas jangan lupa kalian tulis ya. Nama dan kelas jangan lupa kalian tulis. Lalu kalian kerjakan sebaik-baiknya. Kalian pilih jawaban yang paling benar. Oh, Jenita belum ya? Oh, saya bisa belum nih. Kalian pilih jawaban yang paling tepat. Kalian kerjakan baik-baik. Jangan ada yang mencontek. Tulis namanya, jangan lupa. Nama dan kelas jangan lupa kalian tulis. Nama dan kelas kalian tulis, kalian baca baik-baik soalnya. Lalu kalian pilih jawaban yang paling tepat. Pilih jawaban yang paling tepat dan kalian isi LKPD-nya. Pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Kalian pilih jawaban yang paling tepat. Jangan mencontek. Udah? Baca baik-baik soalnya.
Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Belum, udah kerjakan dulu. Fokus, fokus. Sudah belum? Kelompok mana yang sudah? Kelompoknya Sela sudah? Oke, sudah semua ya? Sudah semua ya? Oke, silakan dikumpulkan berkelompok. Nanti Ibu ambil. Dikumpulkan berkelompok. Sini. Sini. Gimana, mudah kan soalnya? Mudah? Mudah kan sudah kita pelajari, jadi kita bisa menjawabnya. Oke, coba kita ice breaking dulu nih biar kalian nge-refresh dikit ya. Oke, coba semuanya tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua, ayo nanti kita ikhlas sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, luar biasa. Relax kembali ya. Ya. Oke. Tadi kita belajar tentang apa ya, Nak? Gaya. Tentang gaya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Seperti contoh tadi kalian sudah banyak mencontohkan dengan terjadinya gaya dengan cara kalian uji coba tadi. Dengan cara apa? Kalian menggelindingkan kelereng di permukaan yang kasar. Itu yang terjadi apa? Maka kelereng itu akan berhenti lebih lambat. Sedangkan kalau kelereng kita lempar ke permukaan lebih licin, kelereng akan lempar lebih jauh. Itu tadi yang dimaksud dengan gaya materi kita hari ini, betul? Betul. Dengan teman kalian tadi mempraktekkan membuka pintu atau mendorong pintu, itu adalah terjadi gaya. Jadi kesimpulannya adalah gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menggerakkan suatu benda. Bisa benda bergerak, terus tiba-tiba dia bisa diam, benda diam bisa bergerak. Selanjutnya, pembelajaran kita berikutnya adalah tentang magnet. Kalian jangan lupa belajar di rumah tentang bukunya kan udah Ibu bagikan, bukunya kan dibawa kalian pulang. Kalian di rumah belajar tentang magnet untuk minggu depan ya. Siap? Ya. Oke, pintar sekali anak Ibu. Coba silakan kalian masukkan buku kalian ke dalam tas kalian masing-masing. Oke, kalian rapikan terlebih dahulu. Sudah rapi semua? Sudah, Bu. Sudah rapi semua belum? Sudah, Bu.
harus tetap semangat. Nah, harus tetap semangat. Sudah rapi semua belum? Sudah. Luar biasa. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Seru tidak? Gimana tadi kita uji cobanya? Seru tidak? Seru. Asik ya pembelajaran kita hari ini ya? Asik? Asik. Jadi itu tadinya banyak sekali ya gaya di sekitar kita ya. Maka dari itu kita selalu bersyukur karena banyak gaya di kehidupan kita. Bayangkan saja jika tidak ada gaya di kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa naik sepeda, kita tidak bisa ngerem, nanti kita akan terjatuh. Kita tidak bisa melakukan bantuan dengan hewan untuk mengangkat barang. Coba bayangkan jika kita mengangkat barang sendiri, maka kita akan keberatan. Itu tadi. Makanya kita bersyukur atas adanya gaya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, silakan duduk yang rapi. Duduk yang rapi, Nak. Oke, ketua kelas maju ke depan. Pimpin doa, pulang ke teman-temannya. Siap, berdoa dimulai. Salam kepada Ibu Guru. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, duduk yang rapi. Duduk yang rapi duluan, nanti pulang duluan. Silakan. Dari kelompok mana dulu ya yang paling rapi ya? Kelompok D, silakan pulang duluan. Kelompok D, silakan pulang duluan. Hati-hati di jalan ya. Selanjutnya kelompok A. Jangan lupa belajar di rumah. Belajar di rumah ya, hati-hati ya. Kelompok C. Selanjutnya kelompok B. Hati-hati ya. Hati-hati ya.